melihat Malang Pride dan juga Palembang Pride. Ini yang bikin dak-dikduar pastinya. Semua juga routine is on. Ya, betul. Sekarang kita berada di match pertama kita, Bung Ansel, bersama dengan Kabe dan Ansel. Kali ini dua jomblo yang akan menemani kalian, dan kita sudah melihat ada band yang bisa dibilang kali ini bandnya terhadap Uranus dan juga Yishunji. Oke, ini cukup menarik sih bisa dibilang. Untuk dari segi offlane ini hero yang sering banget di-pick, apalagi Uranus ngadapin Issatsin walaupun udah ada sedikit nerf. Esmeralda, kayak Yuzong juga, dan ternyata Popol and Pupa yang bakal di-ban terlebih dahulu ya. Iya, dan kali ini sudah ada ban juga terhadap Popol Pupa, yang artinya mereka tidak akan memainkan pola permainan seperti poking damage yang terlalu berlebih. Betul. Tapi sementara ini mereka udah nge-ban dari segi support. Akankah support juga bakal di-ban lebih ke arah seperti Selena yang cukup mengganggu juga, Lui juga bakal menjadi bisa dibilang momok yang menakutkan. Akankah bakal di-ban kali ini atau tidak? Tapi ternyata Khalid, offlaner yang cukup kuat kali ini harus dihilangkan. Berarti masih banyak opsi yang lain kebuka sih, seperti Yuzong, Esmeralda untuk first pick-nya. Tapi kalau menurut Bung Kabe, Tapi kalau aku lihat di sini kayak Yuzong diambil duluan nih, kayak satu momen yang bagus banget tentunya, karena kita tahu sendiri di sini Yuzong memiliki durability yang sangat-sangat kuat, dan ditambah dengan kapabilitas damage dia, cooldown reduction dia juga, landing phase-nya kayaknya bakal kuat banget dari seorang Yuzong. oke. Tapi sementara ini Roger yang sudah diamankan terlebih dahulu, berarti mereka mau make sure hyper carry-nya nih, nggak mau kambil dulu. Jadi lebih, ya bisa dibilang asuransi juga untuk dari segi cara late game. Tapi ternyata bakal dikombo atau dipadukan dengan kehadiran seorang Selena di sini, Profesor KB. Ya, Selena di sini juga dipick dengan alasan kayaknya mereka pengen nge-gank dari awal, apalagi ada Roger, snowballnya lebih pasti. Dan dengan Selena, kayaknya hero-hero kayak Yuzong kalau di awal-awal kena Arrow juga bakal kau bingungan tentunya Bung Ansel. Tapi kali ini udah ada Esmeralda dan ada Atlas yang diamankan, so dari dua side lanernya udah ketahuan pola permainannya bakal lebih menahan, dan ternyata langsung ada Balmon kali ini yang diambil untuk serangan ofensif dari side lane nih emang dibutuhkan banget dengan menggunakan Balmon. Betul, bisa dibilang dia cukup kuat sih mau ngadapin kayak for example Esmeralda, tapi ya dia harus hati-hati juga kan. Dia butuh setidaknya bala bantuan dari seorang Selena. Kalau dia 1v1, kalau secara logika sih emang agak kesusahan ya menerima absorb damage atau frost shield dari seorang Esmeralda. Tapi nggak bisa dipungkiri, kalau dia bisa ngelas-hit ke arah minion bakal sedikit dapat tambahan darah. Tapi ternyata mereka bisa dibilang dari segi sideline-nya belum ada sama sekali. Dan kemungkinan terbesar di sini bakal ada band Tamus sepertinya, Bung Ansel. Tamus dari sisi fighternya ya, karena kalau bisa dibilang sebenarnya tim sebelah kiri ya, mereka udah ngamanin ini dua side lane. Fighternya udah side lane-nya ini udah kuat banget. Jadi kalau misalkan mereka ketemu Tamus, mereka bakal kebingungan. Mau nggak mau lebih baik ban aja nanti Tamusnya. Tapi kalau misalkan kita main dari red team juga, ini bisa dibilang mereka harus ban terhadap match-nya ya. Parsha menjadi pilihan yang cukup baik, walaupun sebenarnya masih ada Lui juga. Iya, berarti Lui nggak di kontes ini ya, belum diperebutkan juga, atau diprioritaskan. Iya, atau mereka mau coba hero lain seperti kayak mungkin Valir kah bakal ngisi sisi supportnya. Tapi ternyata Parsha yang sudah di ban kali ini. Bakal menunggu saja. Dengan Parsha yang di ban berarti supportnya makin lebih dikit lagi. Kagura tapi masih ada, jangan salah. Atau misalkan mau ngepok damage main pelan-pelan ke arah Kufra, bisa ambil ke arah Valir. Dan kali ini udah ada Lunox juga yang di
band. Oh, iya. Ternyata mereka tidak mau kalau seandainya si Esmeralda-nya ini nanti bakal di zoning sama seorang Lunox. Betul, mengantisipasi karena aku sendiri udah cobain main bareng Profesor KB, kita kan Oh aku main iya. Lunox. Kalau Wah, nggak salah 2 bener-bener. hari lalu ya. Yes. Karena semalam saya tidak mau main. Saya juga tidur. Karena saya nge-cash di sini. Iya. Terima kasih. Saya langsung loh. istirahat. Jadi Harus istirahat. Biar kita nggak bener begadang kan, dulu. Bung Ansel. Tamus ini soalnya kenapa? Soalnya Tamus diadu sama Esmeralda, diadu sama Yuzong. Ini dia kuat banget. Jadi Pede banget. siapapun nanti lawan dari seorang Tamus, dia bakal pede banget di laning phase. Betul. Tamu sudah diamankan, tapi dari tim sebelah kiri nih, mereka udah ngamanin. Mereka tinggal butuh support sama hypernya sini, Bung KB. Atau Yuzongnya mau dijadiin hyper. Oh, oke. Kagura, seperti kata Profesor KB di sini. Iya, tapi aku nggak expect sih kalau misalkan ternyata mereka ngedraftnya bagus banget dari blue team. Yes. Ini bisa dibilang aku nggak expect bahwa mereka bakal nge-shadow pick Harit terlebih dahulu karena Harit adalah counter dari Roger. Tapi di sini Haritnya juga bakal ketemu sama Kufra. Ya, Betul, dia ya, bakal sedikit terhalangi sih dengan kehadiran bouncing ball. Benar Dimana dia sekali. bakal pede dengan Chrono Dash-nya, tapi Tapi dia tidak bakal keambil absorb DPS karena ada Ya. Esmeralda di sana. betul. Aman. Tapi Joe kali ini yang akan nampaknya mengisi sisi side lane-nya. Oh, ini kalau misalkan cowoknya main split push aku setuju banget. Kenapa? Ya. Karena 4 dari lini red team ini udah kuat banget dari segi team fight-nya. Mereka punya stun dari Selena, mereka Kufra juga bisa ngebuka team fight, Tamus bisa ngebadanin, Roger bisa nge-burst damage, dan nantinya ini bakal bener-bener punya kredibilitas di lane game kalau misalnya dia mau main Joe. Tapi Balmond juga oke. Kenapa? Karena Balmond mau dibayuanin sama Yuzong, mau dibayuanin sama Esmeralda, dia juga masih kuat nahan. Waduh, ini pertandingan dua side lane yang cukup kuat. Berarti tinggal mid lane-nya aja sih. Gimana cara mereka memaksimalkan untuk bisa mungkin ngebantu atau lebih ke arah objektifnya dulu. Karena kalau mereka bisa dapatin 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! pertandingan antara SMKN 5 Malang akan menghadapi SMAN 2 Makassar. Wih, langsung ini baru. Yes, not bad. Stiker langsung bakal ditunjukkan di arah tengah kali ini. Hansnake dengan Kaguranya, ada Rafskirt dengan Haritnya kali ini, Josh dengan Atlasnya, dan Kilua dengan Yuzongnya dan juga Reels dengan Esmeralda. Benar banget. Sementara di SMA 2 Makassar ini ada Zaza dengan Roger, ada Rido ya dengan menggunakan Selena, ada ZW27 dengan menggunakan Kufranya, ada Queen Mirana juga dengan menggunakan Tamu, Prince Azazel. Tapi kali ini masih ada satu hit lagi. Ternyata Molten Side dari Queen Mirana langsung malah first blood yang diamankan untuk SMA 2 Makassar. Yes, tapi kali ini bouncing ball mencoba melakukan kontes, nampaknya masih bisa di-secure. Mereka kali open 4 mulai getter kali ini, tapi ternyata inisiasi mereka sangat sayangkan, harus langsung dipatahkan dalam sekejap mata. Bener banget, ini bisa jadi kerugian juga kalau misalkan nanti ada pick off lagi dari tim SMKN 5 Malang. Karena kalau misalkan side lane di awal-awal kayak gini udah disuruh recall, udah di engage, udah di press, dan offlane tadi bisa melakukan rotasi ke area mid lane, ini bakal jadi keuntungan banget. Kenapa? Karena mereka bisa fight 4 lawan 3 bahkan di area mid lane. Tapi yang gak disangka-sangka sih, Tamusnya ternyata dia bisa menangin laning phase ngadapin Yuzong yang bisa dibilang cukup kuat kehadirannya, walaupun ya ada sedikit perubahan ya ataupun nerf yang didapatkan. Kayak aku bilang dari awal gitu loh, bahwa sebenarnya untuk pengambilan Tamus ini bakal sangat-sangat bijak untuk SMA 2 Makassar. Kenapa? Karena dia mau ketemu sama Esme, mau ketemu Ya. sama Yuzong. Wah, dia udah pasti menang sih di laning phase-nya. Pede banget sih ngadapin siapapun ya. Tapi ternyata peran seorang Balmu di sini bakal mau coba nge-hold lane-nya terlebih dahulu biar setidaknya gak terlalu kalah dari sisi lane, tapi di arah tengah ada sedikit fight bouncing ball bakal coba dihalangi saja. Datang Queen Mirana mencoba melakukan rotasi ke arah tengah, datang juga Prince Azazel Sakit dengan sih. cyclone sweep-nya cukup menyiksa. Bener tapi banget. gak terlalu menyakitkan ya. Ini ya Bung Ansel ya, kalau misalkan nanti udah punya curse helm ya, udah bakal kerasa untuk puteran-puterannya, udah kerasa sakit, magic resistnya udah punya. Tapi kali ini udah ada Zaman Fortune yang dibuka begitu saja oleh seorang Rafskirt. Wih, skirt. Tapi untungnya langsung dia bouncing ball mencoba untuk mundur. Dan ternyata belum ada pertikaian lagi. Mereka langsung mau coba ngamanin resort jungle-nya dulu. Mereka buat fokusin mungkin naikin level ke arah sini ya.
Eternal Josnya juga masih level 3 sih, belum terlalu enak. Oh, Black Dragon Form dibuka, masih ada perfect match mencoba untuk loncat dari Queen Mirana. Dari Queen Mirana kayaknya nggak bisa mundur ke arah belakang karena terlalu jauh. Tapi di sisi lain Prince Azazel juga harus tumbang. Ini malah jadi kerugian yang 2 kali lipat. Row dilontarkan ke arah Kagura, masih ada mencoba untuk bertahan, tapi kali ini bakal mencoba untuk gathering terlebih dahulu. Gak punya Cyclone Sweep, trapnya balik dilontarkan, tapi ternyata trap dilarang sama Killua. Killua mencoba untuk mundur, tentunya masih mencoba untuk menghindari serangan dari Rido. Yes, hampir aja tadi terkena arrow dari seorang Rido, tapi sangat disayangkan. Agak sedikit miss, jadi nggak bisa nge-take down siapapun di area top lane. Dan ternyata sangat disayangkan di sini. Tadi sempat melihat Balmora kalah ya di area Benar. top lane ngadapin seorang Esmeralda. Iya, karena balik lagi Bung Hansel, ini kayaknya Prince Azazel ini belum punya curse helmet gitu loh. Jadi belum bisa kuat fight 1 lawan 1 melawan Esmeralda yang punya magical damage cukup tinggi. Tapi kali ini Rido bakal dalam ancaman sepertinya karena R-nya banyak di sana. Jadi R-nya harus sering ya. Tuh, tapi Tapi Tyrant Revenge coba untuk Tyrant Rage, Arrow dilontarkan, belum ada target lagi Bung Hansel, kayaknya belum mau team fight berlebih karena di sini Rogernya juga masih bisa dibilang banget momentum, tapi Arrow dilontarkan fatalingnya di cancel karena dilahap sama Soul Eater daripada seorang Rido. oke, tapi lihat Zeusnya mau coba melakukan siapa? Bouncing ball nggak kemana-mana, ternyata. Tapi Turtle bakal menjadi objektif selanjutnya nampaknya untuk tim SMA N2 Makassar tanpa adanya konten sepertinya di sini. Itu Zeus 7, aku kira tuh Zeus 27. Oh, Zeus 7 ya. Iya, Zeus 7, tapi kali ini bottom lane Prince Azazel juga kayaknya dalam ancaman flick out ke arah belakang sama first dikeluarkan, masih ada Chronodes dan itu lihat tuh kuat banget dia menahan magical damage-nya. Tapi kalau tiga-tiganya magical damage, rontok Muansel tetap sih ini mah. Yes, but meanwhile in the top lane dapat sedikit ruang untuk setidaknya mereka nge-push ke arah outer turret yang ada di arah top lane kali Ini ini. kalau misalkan SMKN 5 Malang tidak mendapatkan turret di arah bottom lane, mereka rugi banyak sih. Kenapa? Ya. Karena SMA 2 Makassar mereka dapetin top turret, mereka juga bisa ngapus ke arah mid lane. Tapi kali ini ada Roy yang dilontarkan, Inferno dibuka, Joss kesakitan banget sih kena trap dan juga Inferno yang dimiliki sama Queen Mirana. Yes, tiba-tiba secara mengejutkan juga Queen Mirana langsung melakukan rotasi. Berarti tugasnya udah selesai di arah top lane. Sekarang objektif selanjutnya bakal mencoba untuk ke arah bottom lane kan. Mau coba mengarah ke arah Hans Snake dan juga Rapsker. Tapi emang winning condition dari Tamus di sini kayaknya emang cuma buat ngerecokin aja. Fataling nggak bakal digunakan, Fatalingnya belum digunakan di belakang. Ada Revenge kena 2, ada Revenge juga kena 2 langsung bangkai. Bisa saja tapi kali ini masih ada tumbang atasnya. Kita diserang. Oke, dan we're back to the game. Kali ini langsung aja Zeus 7 mencoba untuk flick out. Ternyata nggak jadi team fight, tapi ternyata di tengahnya Cyclone Sweep double kill diamankan dan wipe out untuk SMAN 2 Makassar. Kali ini 5-5-nya harus tumbang. SMA M2 Makassar ternyata mereka langsung straight ke mid lane. Mereka mencoba untuk mengamankan secepat mungkin mid lane turretnya, walaupun bisa dibilang di sini tadi sempat ada Atlas dan juga Esmeralda, tapi tentunya kedua hero ini tidak akan mampu untuk menahan gempuran dari 5 hero sekaligus. Apalagi kali ini Zeus 7-nya nih udah punya satu item curse helm. Dia bakal lebih sustain lagi ngadepin seorang Harit, Kagura atau bahkan Esmeralda. yes, dan kalau nggak salah tadi aku juga sempat lihat dari seorang Babon dia pakai tabut, Bek. Jadi bakal enak banget sebenarnya buat nge-defense damage magic dari SMKN 5 Malang. Benar banget Mansel. Dan balik lagi nih kita bakal melihat tuh, liatin Zeus 7-nya rusuh ya kan. Ridonya udah tinggal langsung lontarin arrow aja gitu. Yes, tapi lihat ya rebus kembali beri kurang, tapi dari seorang Joss-nya tetap harus tumbang kali ini. Gak bisa menahan damage output dari SMAN 2 Makassar. Bener banget, kayaknya tuh dengan adanya Calamity Reaper tuh damage-nya lebih sakit lagi, apalagi Rido ya dengan trap dan arrow-nya yang connect ternyata dari jauh. Iya. Kenapa Bung Ansel? Kenapa selalu tertawa ketika aku menyebutkan Rido? Iya, soalnya kan era panjang ya. Iya. Rido. Itu harus tepat gitu loh ya kan. Tapi kali ini udah ada lontarkan arrow dan ternyata lihat Prince Azazel buying time-nya luar biasa banget, 1 lawan 4 dan ternyata dia bener-bener sulit untuk ditumbangkan. Dan Revenge connect ke arah seorang Harit di depan sana. Harit dikejar, dicakar-cakar, langsung ada Fatalika. Nggak langsung ikut untuk mundur, arrow-nya nggak kena juga. Kali ini ada Black Dragon Form di belakang. Killua mengincar ke arah depan.
depan, tapi ternyata tidak ada target yang optimal. Mereka sepertinya ingin mengincar ke arah turret terlebih dahulu. Tyrant revenge lagi, Tyrant revenge digunakan, bahkan kali ini Rido-nya harus mundur terkena zaman Force dan Chronodes yang terlalu sakit daripada seorang Harin. Oh my god, itu benar-benar mereka tuh sebenarnya seharusnya sudah mundur karena ngeliat tiba-tiba datang Black Dragon Form ya kan, yang datang tiba-tiba, tapi ternyata dari Zeus Seven mereka mau coba fight ulang. Malahan ternyata ini menjadi kerugian karena Rido-nya harus take down oleh seorang Rap Skrt. Karena kan panggilnya Rido. Emang N-nya panjang ini jadi. Iya makanya loh. Tapi di bottom lane nih Bung Hansel ya, aku lihat Prince Azazel nih kayak coba untuk pelan-pelan nge-snowball ulang sih, karena dia emang bener-bener ketinggalan banget di sini walaupun dia dapat 4 assist. Tapi hati-hati, ada tentakel berjalan, ternyata Fatal Link-nya ingin digunakan karena perfect pace-nya masih terlalu jauh. Black Dragon Form menerima damage yang cukup tinggi daripada seorang Zara, langsung loncat ke depan, masih ada Dragon Tail juga dihajar tentunya. Fatal Link-nya kena 3, balikin bawahnya bakal tumpah dan tembakan yang bebas, double kill dimakan begitu saja, ternyata dengan menggunakan Kagura. Fatal Link dapetin 1, tapi Zaza mencoba untuk buying time saja dan di top lane Queen Piranha dapetin 1 buah turret base yang sangat mahal kali ini. Oh my god, ternyata itu hanyalah pengalihan 4 tim fight di bawah, tapi Queen Piranha-nya anteng aja bro, dapetin dulu base turret-nya dan ternyata mereka juga dapetin turtle, walaupun harus ya setidaknya 3 member mereka harus tumbang, tapi at least mereka dapetin turtle, dapetin juga base turret. Ini semakin enak banget map control untuk dari SMA N2 Makassar. Bener banget, terlebih tadi barusan ini pengalihan isu yang aku bahkan gak expect dari Zaza. Dia maju mundur karena movement speed-nya tinggi, dia ngebingungin Rafskert dengan pergerakan yang sangat-sangat unpredictable banget. Tapi kali ini Zeus Seven harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan dia buka asal-asalan kayak tadi dan Joshua dapetin momen, ini bakal keculik. Tapi arrohnya connect ke arah seorang Rafskert, tapi di belakang Queen Piranha yang tumbang sama Frost digunakan dengan flanker Fatal Link balikan begitu saja. Zeus Seven dalam ancaman dan kali ini triple stun dikeluarkan daripada seorang Zelda. Langsung triple kill and maniac dari seorang Zaza di arah belakang. Wipe out yang kedua untuk SMA N2 Makassar. Oh my god, ini mimpi buruk sepertinya untuk SMKN 5 Malang, karena lihat langsung mencoba